Lagi dengan program kesayangan kita, yaitu podcast Desma. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan tentunya keadaan yang sangat luar biasa. Randy ditemani dengan Halo, aku Rizka Harmoni Putri. kelas berapa? Aku kelas 5. Wow, luar biasa sekali. Nah, di sini kita punya bintang tamu nih atau narasumber, tapi kayaknya kali ini episodenya kita narasumbernya luar biasa. Biasanya kita mengundang duta-duta yang ada di sekolah ini, kemudian guru-guru yang tentunya sangat hebat. Nah, sekarang kita sedang bersama dengan Bu Arini selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya dan Bapak Saiful Bahri. Dari mana? Dari mana tadi? Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya. Selamat datang Bu Arini, Pak Saiful Bahri. Ini kita panggilnya siapa, Pak? Kak aja boleh, Kak Iful boleh, terserah. Kak Iful. Boleh. Oke, Kak Iful. Kak Iful ini selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya. Sebelum kita lanjut bertanya dan berbincang, kayaknya ini tema kali ini seru sekali ya, Rizka ya. Apa nih temanya? Temanya adalah tentang pembulian dan kekerasan di lingkungan sekolah. Wah, ini tema yang gak asing banget. Pasti lagi viral nih ya. Iya, banyak banget kasusnya di Instagram, di sosial media, di forum, TikTok, banyak ya. Oke, sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan Kak Iful. Kak Iful bisa memperkenalkan diri, mungkin di Komnas Perlindungan Anak itu tugasnya ngapain sih? Ya, perkenalkan nama saya Saiful, saya Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya dan juga Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Timur. Pertanyaannya tadi, apa sih tugasnya Komnas Perlindungan Anak? Bahwa kami adalah bertugas untuk menjaga anak-anak, mencukupi 10 hak dasar anak, termasuk dari Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh UNICEF dan PBB. Dan ini menjadi suatu lahan apresiasi. Saya juga, kenapa saya kesini, kemarin saya ketemu orang hebat yang sebelah saya, Bu Arini, sebagai guru penggerak ya, guru penggerak terkait dengan modul produk beliau, menjadi sasaran produk beliau, dan ini menjadi hal yang kami sangat-sangat mendukung. Karena tingkat perlakuan tindak kekerasan terhadap anak itu luar biasa saat ini. Apalagi seperti kemarin saya matur bahwa Surabaya adalah kota ramah dan layak anak tingkat utama Indonesia, sehingga ini menjadi suatu tantangan untuk kita. Nah, jadi seperti Rizka tadi, haknya untuk belajar, haknya untuk mendapatkan peran serta nama, ada belajar, ada lagunya pula. Nah, di situ itu rekreasi juga masuk hak dasar. Gitu. Jadi kalau nanti kamu jalan minta hak dasarku rekreasi loh Pak, jalan-jalan yuk. Kalau sekarang istilahnya healing. Iya, staycation ya Bu ya. Nah itu seperti itu. Saya manggilnya Kak, Bu, Mem? Saya Kak Aja. Oh Kak. Kan Itu sudah ya, sama, itu ya, iya, sama. sudah sama. Siap, terima kasih. Iya, itu tadi tugas dari Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya. Nah, sekarang itu tadi Bapak kan bertemu dengan Bu Arini ya. Tadi ya, Bu Arini punya apa tadi? Program. Coba dong ditanya programnya Bu Arini. Programnya Bu Arini itu apa, Bu? Nah, terima kasih ya pertanyaannya. Programnya kemarin itu yang sampai membuat Bapak Saiful Bahri itu, apresiasi, saya sampai berebes milih waktu itu ya. Saya juga ini tadi udah tahu. Nah, waktu itu program saya itu adalah kampanye anti kekerasan dengan berbagai teknik sosialisasi. Tentu Priska ingat waktu Mas Jelen, Mbak Naila, terus apa Mbak Nadia ya, itu ke kelasnya yang waktu kampanye itu ingat ya? Ya kan, tinggal itu, ya asli Mas, bisa, itu ingat ya. Nah itu salah satunya berkunjung ke kelasnya Rizka ini Pak. Nah itu yang membuat Bapak itu tertarik. Kenapa? Karena biasanya kan yang kampanye itu orang-orang dewasa atau anak-anak yang mau lomba kan. Nah ini
3 memang anak-anak itu kita latih, termasuk anak kelas 6 waktu itu ya, kelas 6 kita latih, mereka kampanye ke kelas-kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, salah satunya kelasnya Rizka. Nah ini mereka tuh bebas kampanyenya ya, dengan cara apapun. Kalau di Rizka kemarin ada yang pakai yel-yel, ada yang pakai gambar, ada juga yang kelasnya Bu Retna itu ada yang pakai game, kelasnya Pak Tarno itu ada yang dengan drama, tapi juga ada gamenya. Nah yang menarik banget itu yang agak luar biasa ya menurut saya, luar biasa banget ini Mas Ikrom di lapangan itu yang pakai mic, jadi didengar banyak orang Pak, jam olahraga di luar juga ada banyak orang, dia kampanye tentang stop tawuran. Terus di situ dia juga menyelipkan drama, itu ekspektasi itu itu melebihi ekspektasi saya. Nah itu ternyata alhamdulillah yang mungkin melelahkan dan itu juga nggak mudah, alhamdulillah hasilnya luar biasa dan diapresiasi oleh Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya. Luar biasa sekali ya Bu Arini. Tentunya teman-temannya Rizka juga di sini sangat hebat-hebat. Nanti kamu juga ya tahun depan harus lebih hebat lagi. Kan Rizka kelas 6 ya, nanti Rizka yang kampanye ya. Nah, sekarang nih langsung aja kita ke pokok materi, pembulian. Menurut Rizka Pak, saya mau tanya menurut pandangan seorang anak ya Pak. Menurut kamu bully itu apa sih? Bully itu kayak mengucilkan anak dan kayak mengucilkan anak, terus bisa sampai anaknya itu nggak percaya diri sampai ada yang bunuh diri. Oh, Ada. wah, sangat berbahaya sekali ya. Mungkin lebih jelasnya Pak Iful bisa menjelaskan ya. Apakah sudut pandang Rizka ini benar? Bully itu mengucilkan seseorang. Iya. Ya, pada prinsipnya apa yang katakan Rizka benar, bahwa kegiatan bullying adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan berulang-ulang, yang tanpa disadari itu menjatuhkan harkat, martabat, harga diri, termasuk mentalitas. Nah ini yang dilakukan kebiasaan. Kalau dari survei kami dari Komnas Perlindungan Anak, 95% itu dilakukan di dalam lingkungan keluarga, selanjutnya baru di luar. Nah seperti yang kita ketahui, contoh yang paling mudah adalah anak-anak seringkali sampai sekarang, mungkin zamannya kita Ibu, sampai yang anak-anak kalau manggil nama temennya dengan nama orang tua. Betul banget Nah Pak. itu juga masuk bullying. Iya. Nah sehingga hal-hal yang seperti itu yang harusnya coba kita bisa bantu. Seperti contoh yang kemarin di Jakarta, anak kelas 6 SD, karena ada tekanan bullying yang dilakukan di rumah, dia tidak tahan sehingga dia lompat dari lantai 4 sekolahnya. Ya, Pak, ya. Bunuh diri. Ya, Bisa terus sampai bunuh diri. yang kemarin yang ada di daerah Jawa Barat itu ya, yang ada kelompok yang anak dipukulin, itu gara-gara geng-gengan. Karena si anak ini keluar dari kelompoknya itu untuk bergabung dengan kelompok yang lain, sehingga itu jadi pembulian secara fisik seperti itu. Nah banyak kali yang muncul itu banyak sekali, sehingga peran 3 sektor yang kita bilang bahwa yang pertama adalah lingkungan sekolah, yaitu guru, karyawan, sampai dengan perangkat terkecilnya. Yang kedua adalah anak-anaknya sendiri, jadi juga itu murid. Yang ketiga adalah orang tua. Sehingga saya yakin teman-teman yang ada di Dr. Sutomo 5 ini orang tuanya adalah orang tua yang hebat, yang bisa mengatur anak-anaknya, bisa mendidik anak-anaknya. Karena prinsip kami anak bahagia itu dari rumah, dari keluarga. Seperti itu. Anak kan paling sering berada di rumah Pak ya. Iya. Waktunya lebih banyak di rumah ya Bu. Tapi ada juga gini Bu, ada indikator kalau yang kami, kenapa anak-anak kalau pulang sekolah itu nggak mau pulang dulu? Kenapa Pak? Mungkin nggak betah di rumah mungkin ya? Iya. Jadi untuk introspeksi ya untuk orang tua ya sebenarnya. Iya. Jadi kenapa kok anak-anaknya itu kalau sudah pulang sekolah dia nggak pulang, dia di sekolahan terus sampai nanti mungkin sudah hampir parah maghrib baru dia pulang. Itu ada sesuatu indikator yang tidak baik dari dianya terhadap rumah. Waktu saya tanya kenapa? Kalau di rumah Kak, aku tuh sering disuruh-suruh, sering Iya. dimarah-marahin. Iya, sekarang Ada yang bilang gitu teman kamu? Nah, ini jadi koreksi ya dari kita sebagai orang tua gitu ya Bu. Iya, betul. Berarti PR untuk orang tua itu sangat besar sekali terhadap
SD Iya. sampai SMA. Apa? Karena banyak hal. Karena adanya kayak yang pergi SD itu temennya marah sama dia karena dia dibanding-bandingkan. Aku tanya gadis-gadis kan, mau nggak dibanding-bandingkan dengan temen yang lain? Enggak. Nah, apalagi kita yang sudah ini ya, makanya ingat lagunya Farel. Ojo dibanding-bandingin. Nah, itulah. Karena anak dibanding-bandingkan, anak itu akan musuh dengan anak yang kita banding-bandingkan. Nah, itu yang terjadi pada anak saya. Kalau orang bully mungkin cuma 5-10 orang ya, anak saya itu sampai hampir satu sekolah. Tuh, itu terjadi. Tapi peran orang tua kuncinya untuk dia bisa kuat. Itu untuk para orang tua ya, untuk para parentnya seperti itu. Oke, kalau gitu semoga di sekolah kita nggak seperti Pasti itu nggak ya. ada lah, Nggak ada. insya Allah. Mungkin ya hal-hal kecil, tapi ya pasti langsung dicegah. Otomatis. Terus ini Bu Ari nih, Bu Ari ini selaku guru Dr. Sutomo 5 ini, apakah pernah mendengar ada anak yang curhat ke Bu Ari nih, mungkin Bu saya kok gini ya sama orang tua saya, atau saya kok diginikan sama gurunya. Biasanya kan Rizka teman sama teman-temannya suka curhat sama gurunya nggak? Suka atau kadang ini kan ngomongin soal orang tuanya juga, saya di rumah dibanding-bandingin sama saudara. Nah itu juga bisa kan Pak ya. Terus Bu saya di sama ini gitu. Mungkin Bu Ari ini bisa. Kalau kebetulan ya saya selama 12 tahun ini kan kelas 6, 11 tahun ya, bukan 11 tahun itu kelas 6. Kelas 6 itu kalau dibilang kecil belum, nggak kecil banget, dibilang remaja ya mampu ya, jadi belum matang, belum stabil. Nah, termasuk dari hal-hal yang sifatnya mungkin kalau orang dulu kayak saya dikatain nama orang tua cuek aja. Sekarang ini kan mental anak kan berbeda ya, dengan banyak faktor. Jadi diloknya sama orang tua udah sakit hati, terus dibilang badannya krempeng itu udah sakit hati gitu. Nah itu memang gak menyalahkan karena kondisi seperti itu. Ada yang curhat dengan saya, jadi waktu itu kebetulan hari Jumat itu kan saya gak hanya periksa buku, gak hanya periksa buku ibadah, tapi juga periksa lengan. Karena sehari sebelumnya waktu itu ada anak yang alumni kesini, dia itu bilang gini, ayo memotivasi adik kelasnya. Ayo barcode ya gitu loh. Saya kan, apa ya? Ketinggalan zaman saya waktu itu, terus itu loh Bu, saya habis anak itu kan saya tanya, itu apa sih? Memgoreskan tangan pakai benda tajam. Nah, akhirnya saya inisiatif Jumatnya itu saya adakan sidak ke kelas. Terus saya adakan sidak, ternyata saya menjumpai anak yang barcode. Lalu saya panggil pribadi anak itu, saya suruh cerita kenapa alasannya barcode. Salah satunya itu karena dikatain temennya merasa tersinggung, dikatain krempeng gitu, terus juga dikatakan kayak punya teman gitu loh, diledekin sama orang tuanya, terus di rumah juga bapaknya terlalu keras juga, dan itu jadi memendam sendirian. Itu ada yang pertama, saya tanya itu sejak kapan kamu barcode? Sejak kelas 5. Nah kelas 5 juga pernah seperti itu, saya bisa Pak aja yang pernah barcode, atau kumpulah 3 anak waktu itu perempuan semua. Bisa tanya latar belakangnya, ada yang merasa minder karena kakinya itu kan pernah habis kecelakaan atau apa itu loh, jadi minder gitu Pak, minder dengan sendirinya, anaknya tertutup, dan selalu sering pakai masker juga. Tapi sekarang udah pelan-pelan sudah saya motivasi harus percaya diri ya itu. Jadi curhatnya tuh anak itu nggak langsung sih biasanya. Jadi kalau kita sudah tahu, karena nggak semua anak itu mau terbuka. Jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya itu mereka akan cerita. Jadi kita pintar-pintar kita mancing aja. Kamu kenapa seperti itu? Terus kita minimal kita harus mengusahakan solusi dari dia sendiri. Kalau kamu biar nggak mengulangi, kalau dari kita itu biasanya kalau berkembang itu kan diajari Pak ya, segitiga restitusi. Nah, itu kita diajari kalau solusi itu lebih baik dari anak sendiri. Jadi dia itu termotivasi untuk dari dirinya sendiri, ya gitu. Jadi pengalaman yang saya temui anak curhat itu gara-gara barcode. Jadi kalau untuk yang lain, alhamdulillah sih belum ada. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada barcode lagi Pak juga saya. Dan anaknya waktu ke kampanye juga saya Pak Tarno, dia mau peragatan tentang barcode itu tadi yang pakai drama, pas namanya ada kok menurut saya itu gak enak kalau sebutkan nama ya. Jadi dia mau peragatan juga saya Pak Tarno, waktu dia nangis sambil barcode itu ya itu. Jadi kampanye anti barcode namanya. Keren ya Pak ya, itu. Saya kira barcode itu yang kris itu Bu. Ya, saya juga gitu tanya mulai dari itu. Menurut saya Afin waktu itu, Afin kan datang ke kelas berita, barcode itu ya. Jadi kita harus aware, ternyata perlu sidak setiap hari Jumat itu perlu, nggak hanya periksa kuku, tapi juga periksa lengan, terutama perempuan kan berjilbab kan, lengan kan panjang. Sama harus peka dengan istilah-istilah
banyak maaf di pondok pesantren itu banyak. Iya. Tapi dia pakainya tuh pakai jarum pentul. Oh ya Allah, ada sakit itu ya. Jadi itu dipakai kalau dia merasa tertekan dan lain itu mencerahkan. Jadi di sana itu banyak senjatanya itu ada 3. Jadi ada obat penghilang rasa pusing, yang kedua jarum pentul, yang ketiga adalah maaf saya harus sebutkan merek, dia nggak tahu namanya, Handy Plus. Itu 3 itu. Jadi Handy Plus itu digunakan kalau kan dia tusuk nih keluar darah, ya untuk nutupnya di situ. Terus kan kepala pusing, terus pakai ini. Nah ini kejadian, sehingga kalau kami yang kami sidak di pondok pesantren itu, yang kami minta itu adalah kita minta lemari-lemari yang kita lihat kondisi. Seperti tapi bukan kami ya, yang para yang perempuan. Seperti itu. Itu kayak gitu apa mereka nggak merasakan sakit atau gimana? Untuk melepaskan rasa sakit itu dengan rasa pusing, kesal, marah. Nah makanya kayak tadi yang saya waktu kemarin saya terinspirasi beliau yang di awal itu, kalau dulu kan ada namanya konselor sebaya. Ya. Nah sehingga SMP ada Pak. nah inilah menjadi satu pokok untuk anak-anak ini bisa menjadi konselor juga, untuk konselor searah, jadi tempat untuk anak curhat. Karena maaf ya Rizka, saya tanya, kamu curhat sama teman, sama guru, sama orang tua, nyaman ke siapa? Teman sama guru. Teman. Dari teman sama guru lebih cenderung mana? Teman. Ini jadi catatan, bukan saya yang arahkan berbicara, tapi Rizka. Karena apa? Di situ anak-anak perlu teman yang mengerti seusia. Frekuensi lah ya. Nah, itu. Ya benar ya. Iya. Termasuk masalah, maaf ya, mulai suka sama cowok. Ya enggak sih. Kalau senyum berarti iya Pak. Cuman ada juga hati-hati ya, karena Iya. ini juga sekalian gitu. Karena kan pelecehan bullying ini ada 4. Jadi selain verbal, fisik, terus ada cyberbullying. Jadi kayak pengolok-olok teman lewat status, WA, IG, TikTok, atau apapun, itu juga kena pasal. Bisa dijelaskan pasalnya Pak, Oh. biar teman-teman ini lebih aware lagi ya Ya, dampaknya. jadi di sekolah itu kita pakai Undang-Undang Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Itu bagaimana pencegahan tindak kekerasan serta kenakalan yang ada di sekolah, termasuk oleh pemerintah dimunculkan TPPK. Nah itu di situ sampai ada aturannya, cuma yang menjadi permasalahan sekarang belum ada juga tertulis dan pendampingan secara khusus terhadap teman-teman TPPK. Nanti kapan kalau mau ikut bisa ikut acara kami untuk kegiatan ini. Yang kedua itu adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang ITE, Informasi Teknologi Informasi Elektronik. Nah di sini mengolokkan teman dan lain-lain itu ancaman hukumannya minimal itu 4 tahun. Pertanyaan yang ketiga itu untuk Undang-Undang Perlindungan Anaknya sendiri itu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang memperbaiki Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Termasuk apa? Yang tadi pasal 79, ancaman hukumannya tadi 3 tahun 6 bulan dan atau denda 76 juta. Pertanyaannya, mesti tadi pertanyaannya sekarang, sampai usia berapa tak kena? Siapapun kena. Termasuk di bawah umur ya Pak? Di bawah SD? umur itu, di bawah usianya nggak ada di bawah umur, ada yang anak-anak. Oh. Anak-anak itu 0 sampai dengan usia 18 tahun itu kena. Kemarin saya dampingi salah satu SD swasta itu di Surabaya, itu sempat laporan ke Polrestabes Surabaya, yang satunya sampai ke Polda Jatim. Yang alhamdulillah kalau yang di Polrestabes pada waktu mediasi kami bisa selesaikan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Tapi kalau yang di Polda itu sampai ketok palu pengadilan. Begitu. Jadi pertanyaan saya yang paling simpel, jangan ada bullying lagi di sekolah. Harus banget. Pak. Perlu duta anti bullying ya.
Nanti kita akan buat, boleh nanti dengan dari SD Gatot Sutomo 5 kami akan fasilitasi, kita akan berikan nanti duta konselor searas. Jadi di situ itu bahwa bagaimana anak-anak bisa curhat, itu ada duta-duta. Harus setuju Bisa buat sih. program saya itu. Iya, betul sekali Bu. Gimana Rizka? Kamu sebagai murid kalau melihat ada kejadian seperti itu, yang kamu lakuin apa? Memperingati untuk jangan membuli, anaknya itu bisa nggak pede sampai Yang lebih mungkin gini aja nih, kamu nggak mau masuk penjara kan? Gitu aja, nggak usah nggak bunuh diri. Kenapa? Bunyi kan ada pasal undang-undangnya loh. Rizka baru tahu ini ya. Mungkin pikirannya oh masih di bawah umur gitu. Ternyata di bawah umur itu masih ada tetap ada hukuman juga ya Pak ya. Itu yang Pemerkosaan, maaf ini bilang pemerkosaan Iya, anak iya. ya di Mojokerto, anak usia 8 tahun memperkosa. Itu kena hukuman ancaman hukuman kemarin juga sudah. Dan kami mintanya adalah karena masih di bawah pendampingan orang tua, itu adalah kita kenakan 6 bulan hukuman sosial. Jadi dia harus bekerja sosial selama 6 bulan setelah pulang sekolah, itu sampai nanti dia berangkat sekolah bisa 1 panti. Kalau yang SMP kemarin yang kita usulkan adalah merawat 1 anak, merawat 1 orang ODGJ. Mau nggak? pinter. Berarti memang nggak mau, lebih baik jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai membuli, nggak mau sanksi seperti itu. Soalnya kan anak-anak sekarang mikirnya kan, oh aku masih Di bawah umur. di bawah, ini masih anak-anak, belum 17 tahun, jadi nggak mungkin kena pasal-pasal gitu kan Pak. Padahal kan sebenarnya resikonya sangat besar sekali untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dan kemarin almarhum Aris Melika Sirait sebelum meninggal itu kan minta diversi atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 itu mau dirubah sehingga untuk anak-anak yang masih di bawah usia anak itu yang menjalani hukuman itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Jadi orang tuanya lalai gitu ya. Ya, tapi belum sempat terselesaikan, beliaunya sudah tidak ada. Terus yang kedua, alhamdulillah kemarin kami mengusulkan untuk unit PPA menjadi direktur sendiri. Alhamdulillah sudah disetujui oleh Kapolri dan mulai tahun ini sudah ada direktur perlindungan perempuan dan anak. Jadi tidak di bawah Reskrimum, tapi dia lihat sendiri diri sendiri. Itu ya. Wah, Luar biasa perjuangannya ya. saya speechless loh Bu dengan hukuman-hukumannya itu, ternyata hal sepele yang dipikir anak-anak sepele, manggil nama orang tua, body shaming, itu ternyata dampaknya dan hukumannya pun sangat Berat ya. iya berat sekali gitu. Ya seperti yang kemarin tadi yang saya tanyakan yang tentang seorang siswi yang dicolok itu ya, itu menurut Rizka apa yang diketahui sebenarnya ketika kaitan orangnya ganti rugi. jadi rugi ya. Terus kalau misalnya nggak ngakuin terus gimana? Ya udah langsung tangkap. Tangkap ya. Gitu. Nah ini yang terjadi. Jadi pada waktu itu sebenarnya adalah basic dasar itu pemalakan. Jadi ada anak yang lebih dewasa minta uang kepada adik kelasnya. Dan insya Allah di sini saya yakin nggak ada nih. Bisa aja Pak. Terus setelah itu karena tidak boleh, terus akhirnya anak itu ditarik ke tempat yang lebih sepi. Terus pada dasar itu cuma pengancaman, bukan pelakuan, tapi ternyata pada waktu dia menutupi mata itu tusuknya ini mengembosi sisi jari-jarinya ini. Dan alhamdulillah dari kami kemarin dari Komnas Perlindungan Anak, saya nampingi anak itu yang kena saraf warna yang ada di mata itu yang kena. Jadi dia tidak buta permanen.
Jadi kalau kita istilahnya kita warna. Bisa disembuhkan, tapi traumanya nggak mungkin. Iya betul Bu, traumanya. Itu kalau kita lihat ya Pak ya, banyak sekali anak yang dengan enteng melakukan kekerasan, terus habis itu mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Kira-kira ya Pak, anak seperti itu motivasinya apa sih? Atau dia punya trauma tersendiri sebelumnya, atau dia karena dia sendiri sebenarnya Alasan dia melakukan gitu ya. Iya, mungkin Bu Arni juga bisa sharing kalau ada curhatan murid-murid. Anak yang sering dibentak di rumah, dia akan cenderung berkata keras. Anak yang sering dipukul di rumah, dia akan sering kali melakukan pemukulan terhadap teman di lingkungannya. Sehingga kuncinya bahwa anak adalah peniru sejati. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu akan dia tiru. Sehingga perilaku yang contoh utama itu adalah orang tua. Sehingga jadilah orang tua yang utama, jadilah sahabat untuk anak, jadilah untuk teman untuk anak. Sehingga mungkin, maaf ya Rizka, kalau kakak boleh tanya, antara kamu curhat sama orang tua, apa perasaanmu? Sungkankah, malukah, atau apa? Malu. Itu yang harus dilakukan. Karena orang tua adalah sahabat kita. Orang tua bukan hanya biologis, beliau adalah yang didik kita, tapi beliau yang kita rasakan. Sehingga pada waktu tadi saya tanya ibu hamil gitu ya, ibu hamil itu 90% apa yang ibu rasakan itu akan direkam sama anak. Kalau anaknya, ibunya maaf pada waktu hamil itu nangisan, ya jangan kaget kalau anaknya Nangisan. Kalau anaknya jadi curhat. Iya betul Pak. Jadi ini yang terjadi. Makanya ayo jadi idola di rumah, menjadi keluarga bahagia. Karena anak bahagia dari rumah, anak akan menjadi anak yang merdeka. Lagi-lagi dari orang tua. Sebentar, saya mau tanya dulu sebelum Bu Arni, ke Rizka dulu. Kenapa kok malu? Kan orang tuanya sendiri kan, ini sudut pandang anak-anak ya Pak ya. Biasanya kan kamu berpikirnya seperti apa sih? Malunya kenapa? Mungkin malu karena takut nggak dipahami, atau malu cerita? Malunya sih dimarahin. Tak dimarahin gitu ya. Iya, dimarahin. Padahal belum ngomong ya. Iya. Belum ngomong udah takut dimarahin. Makanya kan gini Bu, kenapa anak kita kok cenderung untuk berbohong? Sebenarnya berbohong itu bukan dari tipikal dia, tapi karena dia untuk melindungi biar aku nggak dimarahin. Jadi kalau anak mau jujur, jangan pernah dimarahin, berikan dia apresiasi. Kita buat kenyamanan dulu sama anak itu ya. Iya. Karena posisinya kalau dia udah dimarahin, maaf ya, kayak istilah dipanggil kepala sekolah, apa ya, nanti dimarahin ya, itu kan, iya, image-nya gitu ya. Tapi kalau di sisi lain kita itu merasa apa nak, aku tadi mecahin ini, oh mecahin ini sudah. Kalau saya waktu kemarin waktu saya didik di keluarga, saya bilang, apakah dengan saya marah, apa yang pecah hilang itu bisa kembali? Enggak. Satu kali bentakan pada anak, sinap pada otak anak itu akan putus. Sinap itu adalah serat penghubung antara neutron. Neutron itu pusat otak. Sehingga anak kita kalau tanyain, Rizka, hah? Jangan salahkan hainya, tapi berapa banyak Rizka sudah dibentak. Itu kan jadi meme-meme ya Pak sekarang ya. Hah? 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 Yang itu ada yang ngomong hah? Nah, itu harus ditanyakan tadi Bu. Sehingga ini sekalian kita ngobrolin tentang parenting ya, jadi Iya. ini polanya bullying tapi maksudnya juga parenting gitu ya. Iya, pengaruh dari orang tua tadi. Betul sekali, orang tua yang utama ternyata. Nanti paling banyak seperti itu. Benar nggak kalau kamu dimarahin kan, aku takut nanti dimarahin. Lebih baik aku Diam. selain itu Berbohong. Tidur. dia udah bohong. Tidur. Enggak kok, bukan aku kan gitu. Ada anak kan, siapa ini? Enggak ini. Saya nunjuk. Tanpa disadari kalau anak itu sudah saling nunjuk, dia ada didikan siapa aja untuk melempar tanggung jawab. Itu secara psikologi. Iya. Ini kan orang tua di rumah Pak ya. Nah ini sekarang saya tanya ke Bu Arini sebagai orang tua yang di sekolah. Guru kan orang tua kita.
mending cerita ke guru kan Pak. Nah, Kalau dari saya ya biar dekat dengan anak, karena memang kalau menurut saya ini pernah saya mengalami kesulitannya kayak cobaan berat seorang guru itu ketika daring. Nah, kenapa? Karena kita nggak kenal dengan murid, kita nggak bisa membangun chemistry kan. Nah, padahal kuncinya kita ngajar di kelas, terutama saya kan kelas 6 Pak ya. Kelas 6 itu kan kelas ya tadi pemampu itu ya. Jadi kita yang paling penting itu harus membangun chemistry dulu. Jadi kita nggak bisa langsung kita kejar dengan teori, tapi kita nggak masuk ke chemistry. Kenapa? Karena kalau kita nggak membangun chemistry, anak itu nggak nyaman dengan gurunya. Bayangkan kelas 6 itu dari pagi sampai sore. Seperti apa anak itu tertekan di kelas? Kalau tertekan kan gurunya nggak bisa masuk. Nah, itu caranya, itu yang pertama, itu pasti rata-rata hampir guru kelas 6 ya, saya nggak ngomong saya aja, rata-rata pasti mereka itu punya waktu 20 menit sebelum pembelajaran. Itu kita tuh cerita apa aja. Misalnya saya ketemu di jalan ada bapak tua jualan ini atau apa, terus saya kaitkan dengan kita bagaimana ya kalau ada pedagang yang udah tua gitu, dibanding gue kasih ke kamu lebih baik belilah dagangan bapak-bapak yang tua tadi dan sebagainya. Itu buahnya. Terus yang kedua, saya selalu menayangkan video. Kalau sekalian status saya ya, mamamu kan sering lihat status saya, itu sering saya lihat video-video anak-anak, video entah itu video dongeng, entah itu video motivasi, bahkan film pendek apapun. Nah setelahnya mesti saya ajak cerita ke anak-anak, iya tadi filmnya pendapatmu apa dan sebagainya. Itu dari pembiasaan. Terus dan yang pasti kita harus sering masuk ke grup anak. Saya masuk grup anak sendiri-sendiri, dan ketika saya masuk ke grup anak saya beda dengan ngomong dengan mahasiswa. Jadi kan masuk itu saya kan bimbing mahasiswa juga, dengan mahasiswa beda, dengan anak pun juga beda. Ketika saya masuk grupnya anak, itu ngomongnya sesuai anak. Halo penduduk 6D, sudah bangun, sang surya sudah mulai ya, jadi kita pancing-pancing. Kadang mereka guyon ya saya tanggapi. Tapi saya pesan sama anak-anak, karena anak-anak ini kan rawan dengan media sosial ya Pak. Dari awal masuk kelas 6 saya sudah peringatkan tidak boleh ada grup anak-anak selain dengan saya. Kalau ketahuan, ya memang ada sanksinya sendiri memang ya ada. Itu, jadi saya buat senyaman mungkin anak-anak itu dengan gurunya melalui tadi ya pembiasaan tadi. Terus karena sekarang zamannya zaman sosial, kadang saya ngikuti mereka, ayo Bu kita foto bareng. Karena tuh saya terus terang males foto ya, itu ngikuti mereka. Kalau hari Jumat gini kan anak laki sholat Jumat, yang perempuan kan di kelas. Kadang saya ajak selfie, ayo Nenek, ayo sama foto bareng gitu. Itu udah seneng. Terus kita buat itu kuis, saya kan suka buat kuis kan, dan mereka tuh seneng banget kuis. Buat kuis, terus buat apa? Kayak drama-drama kecil di kelas, itu mereka seneng banget. Itu juga ternyata bisa membangun kedekatan dengan anak. Kalau dari masalah-masalah pribadi itu akan ketahuan. Karena saya terus terang ya itu tadi kayak kata Nariska, kadang anak itu gak nyaman kan dengan gurunya. Itu akan ketahuan di pancing-pancing. Misalnya dia misi, Bu si ini tadi gini loh Bu si ini tadi keluar sama ini lah. Itu akan ketahuan kalau kita panggil. Bener tak kamu gini lah, itu baru akan keluar. Gitu. Jadi penting banget kita sebagai guru harus membagikan chemistry. Orang mengajar tok, materi tok, kira matematika selesai kan. Karena yang paling penting chemistry. Bahkan saya pernah lupa tahun 2019 ulang tahun saya itu dirayakan 7 kali. Sampai Burita, kelas-kelasnya kan Burita dulu, sekarang Jalan 6. Itu kaget, kok beneran minggu ada kue ya, kue dari alumni itu loh Pak. Jadi mereka tuh berkesan, itu angkatan yang paling lama yang kesini bawa kue itu angkatan 2014. Itu kesini sampai membawakan kue. Saya sampai gini kok ya alhamdulillah gitu loh. Ya bukan karena kuenya ya, meskipun ada kue kecil gitu, tapi perhatiannya itu. Jadi kan artinya mereka tuh masuk gitu loh. Bahkan ada Pak menurut saya dulu tuh karena dari Hafiz Pak di pondok itu, dan itu menurut kebanggaan saya dari pondok Tafid itu dulunya kelas 6 2 blok katanya 2 blok karena waktu kelas 5 tuh hampir setelah dihitung itu 1 bulan dia gak masuk 2 blok banget intinya gitu. Terus kelas 6 tuh alhamdulillah ada perubahan, bahkan dia bilang ke mamanya gini, sehari gak masuk ketinggalan berjuta-juta materi sempurna Pak sekolah. Terus lama gitu gak ketemu, kurang lebih 4 tahun kita gak ketemu, nyari saya di sekolah. Terus dia bilang gini, Bu, kalau saya sholat itu yang saya doakan, itu yang paling penting buat guru ya. Kalau saya sholat, yang saya doakan ke orang tua saya, kiai saya, Bu Arini, itu luar biasa, penghargaan yang luar biasa. Dan setiap tahun anak itu saya undang ke sini Pak. Kalau dia ada adik kelas itu, Pak suruh memotivasi. Jarang ada anak remaja sampai menghafal Al-Quran. Yang dulunya itu buat diska gitu ya, sekarang jadi lebih baik, itu yang luar biasa. Sampai sekarang masih komunikasi sampai sekarang juga. Kebanggaan seorang guru itu kalau melihat muridnya sukses dan memiliki akhlak baik. Ya, speechless ya? Iya, speechless, bingung saya ngomongnya. Rizka,
kira-kira apakah kamu akan mengingat guru-guru yang ada di sini? Pasti. Oh ya? Pasti. Iya pasti ya. Nah, soalnya kan gimana presiden itu juga dari guru ya Pak. Polisi juga dari guru. Semua pekerjaan mereka juga dari guru. Karena apa? Guru itu orang tua kedua dan insya Allah doa guru itu juga bisa diijabah. Betul sekali, berkah. Nah, sebentar. Ini kita lepas dari bullying ya. Iya. Di depan kamu itu ada beberapa botol, ya kan? Kamu tahu nggak itu botol apa? Tahu. Nggak tahu. Bu Arini, itu botol apa ya Bu Arini? Bisa diperkenalkan ke kita semua? Ya ini kebetulan ya kita itu punya program baru yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini. Yang pertama podcast ini Pak, podcast ini baru berjalan untuk 2 bulan yang lebih 2 bulan yang lalu dan ini episode keempat. Setelah bersamaan dengan itu juga ada program yaitu inovasi sekolah. Nah ini inovasi sekolah ini saya dibantu oleh saya ambil ketuanya Bu Feni yang tadi. Kebetulan karena Bu Feni juga membina Eco School dan juga membina Pangku juga. Nah kita sering bekerja sama setiap hari Kamis. Tim inovasi itu membuat produk. Dan produknya ini yang kedua ini ya karena waktu itu kan puasaan. Nah, produk yang dihasilkan ini yang pertama dari bahannya belimbing ulu. Ini namanya Tea Blue. Jadi minuman organik anti kolesterol. Ini yang memproduksi adalah murid DS5 yaitu Nathan yang didampingi oleh pembinanya Bu Feni, Bu Suci, Memtip dan banyak ya dari inovasinya. Ini Tea Blue ini jelly dari belimbing ulu, puding belimbing ulu. Ini kemarin loh kita buat, jadi masih fresh ini ya. Kan hari ini mau dipasarkan setiap hari Jumat, kita akan memasarkan di kantin itu produk inovasi. Jadi saya maunya inovasi itu nggak cuma bisa di Wiata selesai enggak. Jadi saya sudah berbincang sama Bu Feni, ayo apapun kesulitannya, program kita tuh harus jalan. Mau entah itu podcast, entah itu inovasi, kita harus jalan. Terus ini kismis, nah sekalian ini kismis dari belimbing ulu. Saat kita mengolah belimbing ulu ini, belimbing ulunya kan masih ada. Ini kita jemur. Jadi kismis Pak, kismis belimbing ulu. Ini semuanya kalau belimbing ulu ini produknya dari Nathan. Nah kalau ini limbah dari nasi bekas jadi pur. Jadi pur pakan ternak. Dan ini pernah kita coba juga. Ternyata kura-kura yang di kolam itu suka banget. Kura-kuranya. Terus kita coba di ikan juga suka. Jadi ini adalah produk inovasi kita. Nanti insya Allah akan bertambah lagi karena kita punya tolang kita manfaatkan juga. Jadi ini 2 program baru DS5 yaitu podcast dan inovasi. Kapan dijumpai? Setiap hari Jumat kita akan jualan ini. Jualannya uangnya untuk apa sih? Bukan untuk sekolah, bukan untuk gurunya juga, tapi untuk pengembangan kegiatan. Jadi diputar menah gitu ya. Jadi awal-awal mungkin kita gurunya itu modalnya bisa lah beli dulu atau Nathan karena ini programnya Nathan yang bawa. Lalu seterusnya akan kita putar lagi untuk inovasi lagi. Itu. Jadi biar orang tua wajib ya mendukung ya. Iya. Jadi untuk para orang tua yang ada di rumah bisa pesen. Nah, nanti melalui pihak sekolah. Karena intinya sedekah ini niatkan untuk sedekah. Karena dengan bersedekah kembalinya pada diri kita. Seperti itu. Dan nantinya juga ini menjadi sedekah untuk pengembangan yang ada di sekolah. Iya, betul. Ini kan maksud saya gini loh, saya tuh jangan sampai selesai gitu loh. Jadi apapun terus berkelanjutan. Dan ini setiap hari Kamis jualnya hanya setiap Jumat saja. Hanya Jumat aja Pak, nggak setiap hari gitu. Ya, nanti kalau ada yang tertarik bisa menghubungi guru kelas. Di nomor ini ya, di nomor bawah ini. Nanti nomornya dicantumin di bawah. Iya. Rizka, mungkin ada yang di-sharingkan lagi? Curhat boleh. Curhat. Nanti aja ya curhatnya ya. Sesi curhat sendiri. Biar nggak didengar sama semua orang gitu maksudnya. Oke, Bu Arini, Kak Iful, nggak terasa ini udah hampir 30 menit kita ngobrol. Ini untuk menutup podcast kita yang sebenarnya saya nggak pengen selesai sih, soalnya banyak sekali yang Rasanya seru banget itu. Iya, kita tanyain. Apalagi tentang perkembangan anak di luar sana ya, terutama itu kan seiring berkembangnya zaman, terkadang seusia saya ini kan nggak terlalu update, terutama tadi barcode itu kan Bu ya salah satunya. Nah, kita lanjutkan di luar podcast aja ya Pak ya nanti ya. Jadi mungkin yang terakhir ini ya, pesan dari Kak Iful untuk para teman-teman
teman-teman Desma dan terutama orang tua nih. Ya, terutama nih ya, untuk semuanya yang ada di Deus nomor 5. Yang pertama untuk adik-adikku, untuk anak-anakku, apabila terjadi tindakan bullying, langkah yang pertama adalah melapor. Melapor ke siapa? Yang pertama adalah ke orang tua atau orang terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua kalau di sekolah dengan pihak para guru. Yang ketiga bisa juga melalui saluran-saluran, mulai dari Halo Polisi 110, terus yang kedua dari Halo Surabaya 112, atau di Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya di 081 32 88 77 557. Berarti dengan kami yang ada di Kota Surabaya. Dan untuk anak-anak, satu hal yang paling utama dan terutama begitu, bahwa seperti tadi saya sudah ngobrol sama Rizka, kalau mau jadi orang biasa, teruskan sejarah. Kalau kamu mau jadi orang luar biasa, buat sejarah. Jangan bangga dengan nama besar orang tuamu, tapi buat bangga orang tuamu dengan nama besarmu. Satu hal yang paling utama dan tadi yang saya ceritakan, kalau orang tua kita menjadi guru, anaknya minimal adalah menjadi dosen atau kepala sekolah. Apabila anaknya, orang tuanya adalah seorang polisi, minimal dianya harus menjadi pangkatnya lebih tinggi dari bapaknya. Ya, kayak saya misalnya anak saya satu Bu, anak saya suruh masuk di Komnas Perlindungan Anak, dia nggak mau karena dia punya kelembagaan sendiri. Dan beliau dengan teman-teman dari Duta UNICEF Indonesia begitu dia berkumpul, nanti Rizka juga bergabung di situ ya. Nanti adalah menjadi hal yang paling biasa. Satu, buat bangga orang tua. Dan yang paling utama, jangan berani sama orang. Itu kuncinya, karena doa orang tua adalah doa yang diijabah Allah. Termasuk umpatan orang tua. Ingat juga itu. Iya, luar biasa sekali pesannya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Iful sudah mau nongkrong di sini ya. Saya kira pakai bahasa anak ya. Mau nongkrong di podcast Desma ini. Walaupun sebenarnya kurang ya waktunya ya. Bu Arini, terima kasih banyak. Rizka, kamu hebat. Nanti akan jadi orang yang lebih hebat lagi. Kelas 6 Rizka juga akan di reporter lagi, kan kelanjutan. Iya dong. Iya. Harus Dan lebih baik. bukan hanya dari reporter di sini Bu, nanti bisa magang dengan teman-teman dari Suara Jatim. Itu ada di Suara Jatim. Ini Nanti kalau ada katanya Bu, siapa itu? Kemarin kan GDK, Bu, apa itu, Putri, Pak? ya. Putri Endang. Itu memanfaatkan aset yang ada dengan komunitas praktisi. Masuk dari Suara Jawa Timur dan ini Komnas Perlindungan Anak. Penting. Masuk yang konselor tadi ya. Iya. Jadi kemarin waktu saya datang itu diundang sama Bu Fitri. Jadi tidak tahu kalau beliau maju. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Iful, Bu Arini, Rizka. Kita akhiri podcast kita episode ini sekarang. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. See you, bye-bye. Berapa menit ini? 40 menit. Tapi ya, kepanjangan ya. 44 menit. Jangan